Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arfan di Cilacap. Mas Arfan menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Ini udah ya di awal-awal tahun 2000-an, dan waktu itu di awal-awal tahun 2000-an tersebut Mas Arfan itu masih SMP. Nah, Mas Arfan itu punya dua orang adik. Satu itu masih SD, sementara yang satunya ini baru ceprot, baru lahir, masih bayi gitu lah, masih kecil, baru sekitar 2 bulan. Dan ya bayi sekecil itu kan butuh yang namanya popok ya. Dan waktu itu kejadiannya malam hari, pada suatu hari. Ini kondisi di mana bapak itu lagi piket. Kalau bapak lagi tugas malam, ini nggak disebutkan bapak itu pekerjaannya apa, hanya dibilang lagi piket tugas malam. Nah, ini Mas Arfan sebagai anak pertama gitu ya, ini ya jadi backupnya bapak tentu saja. Jaga rumah plus gantian sama ibu ngurusin adiknya yang kecil. Dan ya hal itu enggak masalah buat Mas Arfan. Ibu juga enggak terlalu merepotkan, Van apa gitu, enggak. Cuman kalau misal adiknya bangun, Mas Arfan itu kadang ikut bangun. Butuh apa bu? Enggak Van, ini cuman dinenenin aja, paling nanti juga diem gitu. Oh ya sudah, Mas Arfan tidur lagi. Kecuali memang adiknya ternyata enggak nyaman, popoknya harus ganti atau apa. Biasanya kayak gitu, Mas Arfan itu bantuin ibu gantiin. Mas Arfan misalkan buangin kemana, ke tong sampah atau apa, dikumpulin lah di situ. Cuman ya bantuan-bantuan kecil seperti itu. Cuman Mas Arfan melihatnya, ya memang aku nggak terlalu penting, tapi setidaknya saat ibu lagi mengerjakan itu, lagi ngurusin adikku, ibu tuh nggak sendirian melek. Ada temennya. Aku walaupun sejenak ngantuk-ngantuk begini, cuma duduk samping ibu. Kalau nggak diiniin, ibu juga kadang udah Van sana tidur. Iya bu, bentar kalau udah selesai gitu. Lagian kalau misal adiknya masih rewel, ya mau tidur juga susah kan. Akhirnya sudah. Pada suatu malam, ini bapak lagi tugas piket ya. Biasanya bapak itu seminggu sekali itu ada tugas malam. Mas Arfan pun harus standby malam hari itu. Nah, di malam itu entah kenapa ibu juga lupa. Jadi popoknya adik itu habis, gak ada stok sama sekali. Dan malam hari itu kayak gitu dilalahnya gitu ya, si adiknya ini kayak gitu agak lumayan cukup rewel ya. Oh ternyata waktu itu terus udah digantiin tuh masih lumayan cukup sore, jam 9 gitu ya. Malam hari bangun lagi dan kotorannya itu bukan kotoran kayak diare kayak itu, nggak normal gitu ya. Cuman mungkin makanannya lumayan cukup banyak kali ya, dari pagi belum dikeluarin atau bagaimana. Nah ini kelupaan, popok itu habis. Dan akhirnya aduh gimana ya Van, sementara ibunya Mas Arfan sendiri tuh nggak ada stok yang model-model dulu loh, pakai kain doang atau apa gitu ya. Memang terbiasa pakai popok kan. Akhirnya si Mas Arfan kan bingung lah, Bu Van, ini aduh ibu popoknya habis, ini Dedek gimana ya Van ya. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu, tak beliin, kata si Mas Arfan. Loh tapi malam-malam begini, itu jam 12 malam loh, jam 12 lewat 5 menit seingatnya Mas Arfan itu. Jam 12 lewat 5 menit. Nah, di kampungnya Mas Arfan itu ada satu warung, buka 24 jam. Ada warung buat santai, buat makan gitu ya, jualan mie instan, ada kopi ini ya. Sekaligus ada warung itunya, jualan sembako, tapi sembakonya nggak terlalu lengkap. Cuman jualan itu tadi yang namanya popok. Meskipun nggak tahu ukurannya nanti kayak gimana, cuman pikirnya Mas Arfan, ya udah Bu, nggak apa-apa Bu, tak beliin aja, kata Mas Arfan. Tapi udah malam Van, nggak apa-apa Bu, sini minta uangnya gitu. Akhirnya ya udah itu ambil di situ, ambil sekian, kata si ibu. Ya Bu, tak ambil ya. Diambil. Mas Arfan pun berangkat. Karena itu mungkin karena aku tuh sayang kali ya, sayang sama ibu. Aku nggak mau ibu repot. Kedua sayang sama adikku.
Gimana biar adikku tuh tidur tetap nyaman gitu ya, pakai popok dan sebagainya. Akhirnya sudah, tekad itu yang menguatkan si Mas Arfan tadi. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang gorengnya renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan atau udah lama nggak pesan, ya ditunggu pesanannya. Sama satu lagi, kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, terima kasih banyak. Lapak Horor X gitu ya, itu terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ceritanya Mas Arfan. Mas Arfan pun akhirnya berangkat kan. Malam itu ada memang keraguan. Berani nggak ya? Berani lah. Jarak dari rumahnya Mas Arfan ke warung tersebut itu mungkin 150 atau 200 meter. Ya, jarak yang relatif lumayan cukup dekat, tapi kalau ditempuh malam hari sendirian jalan kaki, rasa-rasanya yaitu lebih jauh gitu ya. Mas Arfan pun buka pintu depan, agak ragu, tapi ya sudahlah, sendal udah masuk ke kaki kan. Ya udahlah, aku turun. Turunlah dari teras, jalan ke sana, keluar dari halamannya itu tanpa pagar, belok ke kiri. Saat belok ke kiri, baru beberapa langkah, Mas Arfan itu melihat, itu siapa ya? Ada orang lagi jalan. Dilihat dari bayangannya, itu seperti seorang perempuan, pakaiannya ya pakaian kebaya, terus dia itu lagi nyunggi sesuatu. Di kepalanya itu kayak ada semacam bakul. Itu siapa ya malam-malam kok dagang apa ya gitu ya, itu siapa gitu. Mas Arfan itu waktu itu udah memang jangan-jangan setan lagi gitu ya, sudah ada sempat kepikiran semacam itu, tapi ya udahlah biarin aja. Nah, baru melangkah beberapa langkah, sambil ngeliatin kan si sosok ibu-ibu tadi, joroknya lumayan cukup jauh. Si ibu itu kayak kepleset, kakinya tuh seret gitu, satu jatuh. Si ibu tadi jatuh, bakulnya pun tumplek gitu ya, jatuh juga di jalanan itu. Mas Arfan kan, jatuh, panggilan hati ya, kasihan atau bagaimana. Mas Arfan pun mempercepat jalannya, mau bantuin. Dan akhirnya apa? Mas Arfan pun berhasil mendekat ke perempuan tadi yang masih sibuk ngambilin sesuatu di sana. Nah, akhirnya apa? Mas Arfan pun, Bu, kenapa Bu? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Mas Arfan ikut bantuin. Waktu itu kondisinya lumayan cukup gelap. Nggak apa-apa, kata si ibu itu. Mas Arfan megang, kok ini agak-agak basah, katanya begitu. Dikiranya tuh ongol-ongol atau apa, kue gitu ya, mikirnya si Mas Arfan. Bu, ini kotor kayak gini nanti dijual nggak Bu? Anda apa-apa, kotor begini juga masih bisa, masih banyak yang suka, kata si ibu tadi. Oh begitu ya Bu ya. Ya udah Bu, ini tak bantuin ya Bu ya. Iya makasih ya Nak, ya makasih ya Nak, kata si ibu itu. Ibunya ya lembut kayak gitu, baik gitu kan. Terus apa? Mas Arfan ngambilin begini, nyet. Loh, ini apa kayak serabut? Kok kayak rambut gitu ya? Udah dimasukin aja ke situ, tepluk. Setelah itu, makasih ya Dek ya, udah bantuin Ibu. Iya Bu, sama-sama. Mas Arfan belum melihat mukanya dengan jelas waktu itu, karena gelap posisinya. Dan akhirnya apa? Si ibu itu pun ngangkat ininya lagi. Kamu mau kemana malam-malam begini? Aku mau beli popok Bu, buat adikku, kata si itu ya, kata si Mas Arfan. Oh ya sudah, itu warungnya belum tutup, masih buka, kata si ibu. Dan sudah, mari, kata ibunya kan. Oh iya Bu, hati-hati di jalan Bu. Iya, terima kasih ya. Ibu itu pun melangkah ke sana. Dan Mas Arfan juga melangkah, udah begini ya, udah saling lewat. Mungkin jaraknya sekitar 4 meter. Mas Arfan penasaran, nengok ke belakang. Saat nengok ke belakang, ibu itu pun bertepatan nengok ke belakang begini. Pertama Mas Arfan ngeliatin bakulnya itu, lirit, ada rambut di situ. Rambut. Pas ngeliat muka si ibu tadi, Mas Arfan baru ngeh. Mukanya itu hancur. Kulitnya itu apa ya, kayak nggak ada kulitnya semacam itu. Matanya itu juga ya kayak gitu, kayak mata yang mau lepas atau apa. Itu cuman berdiri aja begini, itu ketawa juga ndak tahu, senyum juga ndak tahu, orang kayak tengkorak, giginya juga kelihatan semua. Disitulah Mas Arfan,
langsung lari dia itu. Kesempatan gitu dia bisa lari, langsung lari, ngos-ngosan. Asem, setan ternyata. Aduh, liatin tangannya begini kan. Pas diliatin, tangannya itu bersih. Gak ada bekas cairan, gak ada bekas apa, dan gak ada lengket-lengket sama sekali. Ih, tanganku megang apa ya tadi? Jangan-jangan itu kulit orang. Ih, gitu. Kayak ketakutan sendiri, anak SMP. Itu langsung lari menuju ke warung sana. Udah deket warung, Mas Arfan ngerasa malu. Aku harus jaga sikap. Aku ndak boleh menunjukkan kalau aku tuh lagi ngos-ngosan. Kalau aku ngos-ngosan, nanti ketawain sama yang punya warung gitu kan. Pan, kamu kenapa lari ke sini? Dia udah besar, takut. Nanti takutnya dibegituin. Jadi udah deket sama warung, Mas Arfan itu berhenti dulu. Ambil nafas sampai tenang gitu ya. Ada keringat sedikit pun dielap-elap biar bersih. Intinya jaga image lah supaya aku tuh nggak ketahuan habis lari, nanti dikiranya ketakutan atau bagaimana. Sudah mulai agak tenang ngelihat warung kok sepi ya, mungkin ya karena tengah malam nggak ada siapapun, cuman masih buka. Dan nggak tahu sih, Mas Arfan sendiri tuh nggak pernah tahu kondisi malam hari itu seperti apa. Kalau orang-orang cerita itu katanya kalau malam ya masih rame. Nggak sepi-sepi banget gitu ya, masih ada yang tongkrongan di warung tersebut. Ini malam itu, warung itu tuh bener-bener nyenyet. Penjualnya juga nggak ada. Biasanya kalau malam itu suaminya, kalau siang itu istrinya. Nah ini kok bapaknya nggak ada ya gitu ya. Kemana? Udah sambil nenangin, istirahat dulu, mantau warung. Udah, akhirnya dia pun memutuskan untuk berjalan mendekat ke arah sana, mendekat ke arah warung. Sesampainya di warung, logak-logok gitu ya, longak-longok. Pak, dipanggil kan. Pak, tumbas popok, Pak. Beli popok, kata si Mas Arfan. Gak ada jawaban apapun. Pak, tumbas popok, Pak. Permisi, gitu kan. Gak ada jawaban. Lah ini kemana ya? Dilihat ada rencengan popok kayak gitu tuh ada, atau yang satu bendel begini, nggak tahu lah. Pokoknya Mas Arfan itu melihat ada yang dimaksud itu tadi, yang dimaksud popok itu. Dan Mas Arfan ngelihat kan, popoknya ada. Apa aku ambil aja sendiri ya, pikir dia. Ya sudah, tak ambil dulu lah, yang penting aku kan bawa uang. Diambil lah, ngambil 2 Mas Arfan. Orang ya belinya 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Lagi ngambil popok itu tadi, ada yang beli, ada yang ngomong seperti itu. Mas Arfan kaget gitu, tahu-tahu nongol begitu aja. Mas Arfan pun, kok orangnya beda, kata Mas Arfan. Kok bukan yang bapak-bapak ya? Dan ini siapa gitu? Ini itu adalah orang baru. Mas Arfan kenal sama penjualnya, baik suaminya, baik istrinya. Orang Mas Arfan juga sering beli di tempat itu. Ini kok orang baru, siapa ya? Aku tuh kayak pernah ngelihat bentar, bajunya kok mirip kayak dengan perempuan yang aku temuin yang setan itu di jalan ya. Tapi ini mukanya enggak, mukanya biasa aja. Siapa gitu ya? Bu, tumbas popok, kata si Mas Arfan. Iya, berapa? 2 Bu gitu. Udah, dibawa aja popoknya, kata si ibu itu. Loh Bu, tapi kan ini beli Bu, aku udah dikasih uang sama ibu, kata si Mas Arfan. Bayar aja lah Bu lah. Nggak apa-apa, kata si ibu itu. Dan ibu itu mempertegas, nggak apa-apa, kamu kan tadi udah bantuin saya. Di situ Mas Arfan, asem, ini berarti yang tadi yang di jalan yang setan itu. Mas Arfan diem aja gitu, takut gitu kan. Dan si ibu itu tuh senyum-senyum sambil ketawa-ketawa. Sambil ketawa-ketawa seperti itu. Mas Arfan takut. Bu, bayar aja. Ini uangnya akhirnya ditaruh, bruk. Mas Arfan itu lari dari warung tersebut. Ini ngibrit sampai ke rumah. Sesampainya di rumah itu udah ngos-ngosan banget, langsung masuk ke dalam rumah.
Ibunya waktu itu kondisinya udah tertidur. Ibu pun kaget. Mas Arfan bawa kunci. Jegrek, buka. Saking ketakutannya itu tadi ya, ngos-ngosan itu juga belum habis. Van, kamu kenapa, Van? Kamu kenapa? Ah, Bu, ini Bu popoknya, Bu. Ini popoknya, Bu. Mas Arfan ngambil begini, ibunya, Van, kamu kenapa, Van? Diambil sama ibu kan si popok tadi. Kamu kenapa, Van? Bu, aku ngelihat setan, Bu, kata si itu. Lah, setan apa, kata si ibunya. Udah tahu, Bu. Ada ibu-ibu bawa bakul jatuh. Tak bantuin, Bu, tak ambilin. Itu nyes, kok basah, nyet-nyet ini. Tak pikir ongol-ongol, Bu, tak pikir jajanan gitu ya. Kok aku megang kayak ada rambut gitu ya. Udah tak masukin aja ke situ. Kok serem, Van? Iya begitu, Bu. Udah selesai, si ibu itu bilang terima kasih. Ya udah, aku pun jalan penasaran. Aku nengok lagi ke belakang, Bu. Loh, ternyata itu setan, Bu. Mukanya itu serem banget, mukanya itu hancur gitu. Aku lari ke warung. Di warung sepi, nggak ada siapa-siapa, Bu. Aku nyari popok, ya udah aku ambil 2 terus bayar ditaruh di situ aja, pikirku mau seperti itu. Giliran lagi ngambil, ada yang keluar dari dalam warung. Itu apa, Bu? Aku kayak kenal, Bu. Dan tak pikir-pikir, loh, ini kan perempuan yang tadi, kata si, yang di sana. Terus udah gitu, si ibu itu ngomong, ya apa-apa, nggak usah bayar, ini dibawa aja. Karena kamu sudah bantuin saya. Katanya begitu, Bu. Ya bener, berarti ini yang aku temuin di jalanan itu. Terus gimana, Van? Ya udah, aku langsung lari gitu kan. Terus popoknya mana, kata si ibu. Ya itu. Nah begitu bilang, ya itu, Mas Arfan. Mana, Bu, popoknya, Bu? Ini, kata si ibu. Ibunya itu ngambil 2 lembar daun pisang kering. Ini popok yang kamu bawa, kata si ibu. Ya enggak mungkin, Bu, orang itu popok, Bu. Ya orang kamu bawanya ini kamu loh. Ini kamu yang bawa loh. Ini 1, 2. Ini popoknya, kamu, kata si ibu. Sudah enggak apa-apa, kata ibu, udah enggak apa-apa. Terus uangnya mana, Van? Ya uangnya udah tak bayarin di sana, Bu. Oh ya wis lah. Tapi kamu enggak ngarang kan, kata si ibu ngeledekin gitu ya. Ngarang apa, Bu? Barangkali duitnya kamu pakai buat jajan, terus kamu pura-pura ngeliat setan, terus kamu ngambil daun. Bu, sumpah, Bu, sumpah, kok kayak gitu. Mas Arfan itu udah kecewa banget. Ibunya pun sudah, enggak apa-apa. Iya, udah biarin aja. Ibu percaya dengan cerita kamu, kata ibunya. Bu, sumpah, Bu, aku ngeliat setan, Bu. Iya, ibu percaya. Ya Mas Arfan sedih ya. Udah ketemu begituan, sampai rumah bercerita dengan semangatnya itu, ibunya malah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Ini cuman ngeledek doang gitu. Iya, ibu cuman bercanda, ibu udah enggak apa-apa. Jadi gini, Van, kata ibu ya, dan ibu itu ngarang. Jadi gini, Van, memang kalau orang ada urusan malam-malam dan berhubungan sama anak kecil atau bayi, itu suka ada gangguannya, Van. Maksudnya gimana, Bu? Ya, kamu mungkin pernah dengar cerita dukun bayi, itu mau nolongin orang melahirkan. Itu banyak gangguannya, Van. Ada aja biasanya di jalan itu ketemu yang seperti itu. Sama kayak gini, kamu keluar malam-malam gitu kan, bawaan mau beliin popok gitu ya buat adikmu ini yang masih bayi pun digangguin seperti itu. Ibu dulu pernah waktu kamu masih kecil. Waktu itu bapak kan dinas malam biasa, ibu di rumah sendirian, Van. Dan hujan itu loh yang bikin ibu takut itu. Hujan, geledeknya banyak, bapak ndak ada. Aduh, ini gimana ya, ini gimana? Mana kamu ya bangun, nangis, kaget kan karena ngedengar geledek itu. Loh, akhirnya ibu nekat waktu itu. Hujan reda, Van. Ibu ambil payung tetep ya. Memang udah nggak turun sama sekali, cuman geledeknya itu kenceng-kenceng banget. Dan akhirnya apa? Udah, ibu putusin malam itu buat pulang ke rumah kakek nenekmu ke sana daripada di rumah sendirian. Kamu itu masih kecil, 3 bulan atau 4 bulan ya.
Udah tak gendong ibu, wes tak rapet ya, biar nggak kena air, biar nggak kena angin. Jalanlah ibu ke sana. Ibu itu udah biasa jalan pulang pergi ke rumah nenek malam hari itu biasa. Waktu itu sekitar jam 10 malam, belum malam-malam banget lah. Hujan lagi reda. Saat ibu lagi jalan ke sana sendirian, gak ada satu orang pun, namanya juga lagi hujan ya. Ada yang nyapa, "Mbak, malam-malam mau kemana?" gitu. Ada yang nyapa seperti itu. Ya, ibu nengok kan. Itu seorang nenek-nenek katanya. Ada seorang nenek-nenek, "Mau malam-malam mau kemana?" "Mbah, ini mau ke rumah orang tua," katanya. Kata ibu bilang begitu, mau ke orang tua. "Oh, ya sudah, hati-hati," kata si mbah itu. "Nggih mbah, nggih mbah." Terus apa? Ibu jalan kan, "Mari mbah, permisi." Ibu jalan begitu. Di depan ketemu lagi Van sama si mbah itu, nanya pertanyaan yang sama. Malam-malam mau kemana?" Loh, si mbah kan yang tadi, ya ibu bilang begitu kan. Malam-malam mau kemana? Ditanya begitu lagi. Ini mau ke rumah ibu sama bapak. Di rumah sendirian takut katanya. Oh, cuman dijawab begitu. "Mari mbah." Ya ibu bilang seperti itu lagi. Ibu jalan jarak 20 meter. Malam-malam mau kemana? Ditanyain terus kayak gitu. Sepanjang jalan ada mungkin 7 atau 8 kali, Van. Ibu sampai udah takut. Jawabannya itu, "Mau kemana? Mau ke rumah ibu." "Kenapa?" "Takut di rumah." Udah jalan lagi, nanti ketemu lagi. Mau kemana?" "Loh, si mbak ini lagi, si mbak ini." "Itu tuh setan," gitu kata si itu ya. Akhirnya udah, alhamdulillah, "Kamu udah tak pegangin begini, Van." Ngeri. Soalnya biasanya yang begitu kata ibu ya, ini suka ngerebut, Van, ngerebut bayinya. "Terus Bu, kalau misal malam itu direbut gimana Bu?" "Ya tak lepasin aja," kata si ibu. "Ya kok begitu Bu?" "Ya enggak lah gitu, makanya kan tak pegangin begini." "Wis ibu, daripada kamu yang diambil, mending ibu yang diambil." "Ya Bu, kalau ibunya diambil, akunya digeletakin di situ ya, nanti disemutin Bu." "Diambil juga," kata si Mas Arfan ya. Akhirnya sudah, ibu pun sampai di rumah kakek nenekmu di sana. Ya waktu itu ya diomel-omelin, "Kamu loh bawa bayi segitu jam segini hujan-hujan," kata si nenek gitu. Ibu dia, "Ya mak, mau gimana lagi, mau orang aku di rumah takut sendirian gitu ya. Ya kamu telepon gitu." "Loh Bu, kan dulu belum ada telepon," gitu. "Oh iya ya Van ya," gitu ya. "Dulu itu belum ada telepon ya." "Ya nggak tahu lah, pokoknya si mbak itu ngomong seperti itu," kata si ibunya. Akhirnya sudah, ibu pun tidur, ya malam itu tidur di sana. Itu salah satu pengalaman ibu, makanya ibu bilang, dukun bayi, ibu yang bawa anak kecil biasanya mondar-mandir di situ, nggak ada yang gangguin, ini kok malah ketemu yang begituan. Kamu, ya mungkin kamu kalau sekarang keluar ya kamu nggak akan ketemu apa-apa. Kalau niatnya mau main, kata si ibu, tapi giliran mau beli popok, ya kamu seperti itu. Ini popoknya, kata si ibu. Itu 2 lembar daun pisang kering. "Bu, uangnya kemana ya Bu ya?" "Ya ndak tahu." "Bisa jadi kamu itu sebenarnya tadi nggak ke warung, Van. Dah terus kemana?" "Ya ndak tahu, ke kebun pisang atau apa." "Iya kali ya Bu ya. Soalnya warungnya kan biasanya ada orang di situ sampai pagi." "Iya, warung itu kan selalu ramai. Tadi nggak ada sama sekali Bu." "Besok aku mau ke sana. Aku mau nanyain," kata si Mas Arfan. Akhirnya sudah kan. Singkat cerita, Mas Arfan pun akhirnya istirahat, ibunya pun istirahat, adiknya pun tidur pulas. Ini adik yang SD sih, boro-boro gitu kan, cuman gitu doang bangun, tidur lagi. Cuman ngelongok doang, tidur lagi. Keesokan paginya Mas Arfan sebelum berangkat sekolah dia itu menyelidik, kan memang sekolahnya itu lewat di warung tersebut. Dia ke sana kayak ngitung langkah, "Semalam aku ketemu setan, si bakulnya itu jatuh di sini nih, tapi nggak ada bekasnya sama sekali." Jalan ke sana, tek 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 tikungan. Loh, warung kan masih di sana ya. Tapi semalam aku tuh rasanya deket dan itu beneran. Itu adalah kebun pisang. Ya pisangnya nggak terlalu banyak lah, paling sekitar 20 batang gitu, 20 pohon. Itu di situ Mas Arfan pun akhirnya
longak-longok begini kan nyariin sesuatu. Sampai ada yang nyari, Evan, nyariin apa? Nyari beling, kata si Mas Arfan. Wah, beling dicariin, kata si. Ya udah Mas Arfan nyari aja sendiri situ dan ketemu ada uang 10.000, ada uang yang dikasih sama ibunya semalam buat beli popok itu. Nggak tahu ya nominalnya berapa. Loh, ini uangku. Akhirnya diambilkan sama Mas Arfan. Setelah begitu dipanggil, ini ada orang ngedehem dari arah dalam sana kebun pisang. Siapa ya? Udahlah keluar. Jalan ke situ. Nah, ini warungnya bener. Ini warungnya sekitar 20 meter lagi baru sampai warung tersebut. Lah, ini warungnya. Oh iya, semalam aku tuh masuknya ke situ, tak pikir ke sini. Mas Arfan pun akhirnya ke sana ke warung beli popok. Nanti mau tak kasih ke ibu pulangnya. Akhirnya belilah popok. Mas Arfan itu cerita, Mbak, kan kalau pagi itu istrinya yang jago. Mbak, semalam aku ngeliat setan, Mbak, gitu. Ngeliat setan di mana, Van? Di warungnya sampean. Jangan ngarang, kata si ibu gitu ya. Oh beneran, Mbak, orang semalam warungnya sepi banget. Aku masuk ke sini begini-gini. Pan, semalam itu di sini rame gitu kan, kata sini. Mungkin kamu ke situ kali, ke kebun pisang, kata si ibunya itu tahu. Iya ya Bu, ya beneran aku itu ke kebun pisang situ. Kok sampean tahu gitu ya? Ya orang di situ angker, katanya begitu. Orang di situ tuh angker. Mungkin di situ. Emang kamu jam berapa pun? Jam 12 malam. Lagi jam 12 malam ngapain sih keluar nyari popok gitu kan? Balut aja pakai apa? Ya aku kasihan sama adekku, Bu. Oh ya udah wis. Udah sana udah siang berangkat sekolah, kata si itu. Akhirnya Mas Arfan pun berangkat sekolah. Sepulang dari sekolah, popok itu pun dikasih ke ibunya. Bu, ini aku kasih hadiah, kata si Mas Arfan. Hadiah apa? Hadiah buat adik nih, popok 2 gitu ya. Loh, emang kamu udah jajan, Van? Ya aku jajan, Bu. Ini tuh uang semalam yang hilang itu, Bu. Hah? Emang ketemu, Van? Ketemu, Bu, semalam. Aku itu masuknya kebun pisang, Bu. Aku nyariin di situ, ketemu beneran ada uangnya. Itu yang semalam mana, Bu? Daun keringnya mana, daun keringnya? Kata si Mas Arfan. Buat apaan, Van? Ya mau tak balikin lagi ke sana. Loh, kenapa? Aku kan udah ngambil lagi uangnya. Berarti ini popoknya tak balikin, Bu, gitu. Oh iya. Ada bentar-bentar dicariin sama ibu kan. Ketemu. Ditaruh di bawah bantal. Akhirnya udah diambil ini daun keringnya. Dibawa sama Mas Arfan. Sepulang sekolah langsung ke situ, Surut. Oh, Mbak, Bu, tak balikin ya popoknya. Di sini akhirnya ditaruh di situ. Udah, Mas Arfan pun balik lagi dan ya pengalamannya Mas Arfan sebatas itu. Itu yang diceritakan oleh Mas Arfan. Termasuk tadi ada pengalaman ibunya dan lain-lain gitu ya. Terima kasih banyak Mas Arfan atas ceritanya. Ceritanya itu seru banget, pengalaman malam itu bertubi-tubi begitu ya. Terima kasih banyak Mas Arfan, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya bijinya, terima kasih. Yang tak terhingga, ditunggu pesanannya yang belum sampai. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya juga. Untuk kawan-kawan yang sudah bersedia mampir di channel Lapak Horor, juga terima kasih. Video lama itu kita naikin lagi ke sana. Barangkali ada kawan-kawan yang kangen, pengen ngedengerin cerita-cerita lama dulu gitu ya. Itu monggo mampir di sana. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di channel ini. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.